Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program TTS Tanya Tenaga Psikolog sesi kedua bersama Mbak Andra. Hai, Lanjutkan yang saya. tadi nih. Tadi kita bahas seputar minat dan bakat. Nah, kali ini tema kita adalah sukses berkarya baik untuk teman-teman di SMA ataupun di SMK. Selain itu, saya juga sudah kedatangan Mas Ogut Osa. Oh, harus gitu openingnya ya. Openingnya harus gitu. Langsung matahari yang cerah. Amin, harus cerah ya. Harus cerah. Langsung aja ya kalau gitu ke materinya. Oke, Mbak Andra, melanjutkan yang tadi nih. Tadi kita udah bicara minat bakat. Sekarang kita akan bicara tentang sekolah SMA ataupun SMK. Kalau misalnya kita bicara awal dulu deh, sebenarnya tujuan pendidikan dari SMA dengan SMK sendiri sama atau enggak sih Mbak gitu? Oke, kalau berarti ini udah lebih mengkerucut kita ngomongin ini ya sekolah lanjutan lah gitu ya, sekolah lanjutan mau SMA atau SMK. Kalau dari tujuan pendidikannya sendiri sebenarnya SMK itu disiapkan untuk siap kerja gitu ya. Jadi ibaratnya lulus dari SMK sendiri orang ini sudah bisa nih untuk bekerja langsung berkarya gitu ya. Makanya dari segi kurikulum pun lebih banyak juga terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang lebih praktek gitu ya. Jadi memang mengasah keterampilan kayak tadi yang kita bahas gitu ya tentang bakat itu tuh gimana sih. Nah, ini bakat-bakatnya si anak-anak ini di SMK tuh lebih diasah gitu sehingga ketika keluar dari SMK matang gitu ya. Sementara kalau SMA itu lebih banyak belajarnya lebih umum gitu. Kenapa? Karena mungkin dipersiapkan ujungnya nih SMA bisa ngambil jurusan atau ngambil jenjang pendidikan kuliah yang lebih tinggi gitu ya, sehingga dia juga konsep dasarnya tuh paham gitu. Berarti kalau SMK tujuan aplikasinya nanti adalah bekerja gitu ya. Untuk yang SMA bisa aja berkuliah. Tapi menutup kemungkinan nggak Mbak untuk teman-teman SMK juga bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan? Wah, mungkin banget sih, mungkin banget. Saya punya contoh satu teman saya, dia masuk SMK, kebetulan ngambilnya SMK akuntansi gitu ya. S1-nya dia di BINUS, S2-nya dia di Boston. Jadi memang nggak menutup kemungkinan banget ya untuk anak SMK bisa punya jenjang pendidikan yang tinggi gitu. Balik lagi, mungkin waktu itu kebutuhannya saya nggak suka nih belajar hal lain gitu ya. Saya emang benar-benar ngedalamin atau menggeluti bidang akuntansi gitu ya. Sehingga ketika itu dia ngambil jurusannya akuntansi SMK, habis itu dia ngambil S1-nya di itu akuntansi juga gitu. Jadi memang udah spesifik gitu ya. Jadi memang spesifik ya. Jadi kan kadang anggapannya SMK nih pasti mau kerja nih, sedangkan SMA biasanya kuliah dulu. Ternyata nggak juga ya, ternyata bisa juga kayak gitu. SMK kemudian kuliah, bahkan ya itu jenis pekerjaannya malah lebih spesifik. Nah, kalau kita bicara jurusan sebenarnya biasanya Mbak ada ragam jurusan apa aja sih kalau di SMK gitu umumnya? Kayaknya harus nanya Google gitu ya. Harus nanya Google ya. Saya nggak tahu secara spesifik karena pas nyari-nyari kemarin masih belum ada yang jelas gitu ya ada berapa, tapi yang setahu saya ada 20 jurusan sih ya terkait dengan SMK ya. Gitu ya, kayak akuntansi, administrasi perkantoran, multimedia, farmasi, keperawatan, logistik, manajemen bisnis. Tapi memang langsung jadi ibaratnya jurusan itu tuh memang benar-benar langsung dibutuhkan untuk ketika dia lulus, ibaratnya dibutuhkan di lapangan pekerjaan atau di perusahaan-perusahaan gitu ya. Jadi memang udah konkret kayak tata busana, tata boga, tata rias, teknik komputer jaringan gitu ya, kendaraan ringan yang memang udah bener-bener fokus lah ya gitu. Ternyata ada ya yang aku umumnya kan paling apa multimedia kayak gitu ya, atau anak-anak teknik biasanya yang ngoprek-ngoprek motor. Ternyata sebenarnya jurusan SMK sendiri pun ada banyak sekali ragamnya gitu. Mas Tosa mungkin mau sedikit menambahkan atau mau mulai tanya-tanya nih? Iya sih, jadi sebenarnya juga kalau dari aku pribadi Mbak menaruh harapan besar kepada anak-anak SMK gitu kan. Karena kalau SMA biasanya kan langsung kuliah lagi atau melanjutkan studi lagi gitu kan. Tapi kalau SMA kan memang kalau yang aku lihat sebelumnya itu kan pola pikirnya langsung pengen kerja gitu kan, kerja. Cuman memang apa ya, ada beberapa anak-anak itu masuk SMK itu karena ada yang ditolak sama SMA apa dan jatuhnya opsinya itu ya SMK aja lah, yang penting lanjutin SMA gitu, maksudnya jenjangnya sekolah berikutnya gitu. Nah, itu gimana sih kalau untuk menyikapin kayak gitu tuh? Terus akhirnya kan jadinya pas pengalaman juga ada tuh anak yang pernah PKL sama kita juga, dia kelas 2 padahal kan, setidaknya teori dasar
kelas 1-nya itu udah tahu lah, mungkin karena pandemi kali ya atau gimana. Pas PKL itu dia udah banyak tahu tentang medianya itu, multimedia sih kemarin gitu. ya PKL-nya. Nah, lu kelas 1 itu ngapain aja gitu kan? Nah, itu kira-kira gimana tuh? Ini sih sebenarnya yang jadi hal yang menurut saya jadi sayang gitu ya. Padahal tujuan awalnya memang sudah jelas kalau misalnya mau langsung siap kerja atau mau belajar keterampilan langsung ya ngambilnya SMK. Sementara untuk SMA mungkin akan ada pengembangan karena jatuhnya yang dia pelajari selama sekolah itu memang lebih ke teori dan konsep dasar gitu ya. Sehingga ya itu karena di sini tuh anggapannya mungkin vocational school gitu, kalau bahasa Inggrisnya kan ya vocational school itu tuh di bawahnya SMA gitu kadang-kadang. Jadi orang kayak ya udah kalau nggak keterima SMA akhirnya SMK gitu. Padahal kan seharusnya nggak gitu, baik dari segi potensi, baik dari segi minat dan bakat sendiri juga sebenarnya sama setara gitulah ibaratnya gitu. Nah kalau misalnya berkaitan dengan pada akhirnya nggak belajar gitu ya, kalau saya mungkin balik lagi benar kata Kori gitu, mungkin karena pandemi gitu ya. Sementara kan kalau SMK ini memang harus banyak terlibat praktek gitu ya. Kalau praktek kan memang harus benar-benar dilihatin, ibaratnya orang mau ngelas gitu ya, cara ngelas yang baik tuh seperti apa kan di SMK dipelajari gitu ya, dan memang harus praktek lah. Kalau cuman virtual ya jatuhnya nggak maksimal. Nggak terasa juga ya jadinya ya apa yang memang diharapkannya. Sama ini apa? Yang lagi booming lah gitu, CBD gitu. Fashion Week. Nah, Itu rame banget loh. Si siapa sih namanya Ki yang nolak beasiswa itu? Roy. Ya, itu sebenarnya kan beasiswa itu kan ya mahal ya, maksudnya pasti kan Mas Menteri itu kan gak hanya memikirkan pendidikan aja, tapi kan kayak jangka panjangnya apa, untuk sebagian orang berpikir kalau pendidikan itu kan untuk membentuk pola pikir ya. Nah itu yang lagi in sekarang, apalagi anak muda semua, dan anak mudanya bisa dibilang masih umur sekolah lah gitu kan. Nah mereka memikirkan kebebasan berkarya kayak gitu-gitu, terus mengenyampingkan pendidikan itu gimana Mbak? Ya kalau saya orang pendidikan ya saya marah lah kalau ya pasti jawaban saya nggak setuju gitu. Cuman memang balik lagi pola pikir di Indonesianya sendiri juga mungkin harus kita telah gitu ya. Kita selama ini juga mungkin dididik kamu ngambil jurusan kedokteran biar sukses gitu kan, biar uangnya banyak. Mungkin dari awal tuh yang kayak gitu tuh udah tertanam gitu loh Mas. Jadi bukan mengejar apa ya yang jadi passion gitu, kalau bahasa anak sekarang ya passionnya apa gitu ya, itu tuh enggak, tapi kita tuh emang kamu kerja untuk punya uang banyak gitu. Nah itu yang sebenarnya mungkin juga ya balik lagi ke kita, apa jangan-jangan kita sebenarnya menekankan atau mementingkan hal itu ya ketika kita mengajarkan ke anak kita gitu. Tapi ya itu kan balik lagi kayak misalnya udah ambil jurusan kedokteran aja atau ekonom aja, lebih safe, lebih jelas jenjang pekerjaannya, uangnya banyak gitu, atau jadi hukum gitu ya. Pengacara pengacara tuh uangnya banyak, udah nggak usah. Nah yang hal-hal kayak gitu kan jadi sedikit banyak membentuk pola pikir si anak juga gitu. Nah mungkin juga itu yang jadi pertimbangannya Mas Roy ini untuk menolak. Iya betul. Kalau itu peluang ya, belum tentu datang 2 kali. Betul. Ya itu karena ya balik lagi ya basicnya tujuan akhirnya punya uang banyak, hidup sejahtera, mungkin itu ya memperbaiki kondisi keuangan keluarga gitu ya, tapi akhirnya mengesampingkan soal pendidikan itu sendiri kayak gitu. Ya fenomena saat ini. Ada beberapa anak muda gitu kan merasa ini habis IPA kuliahnya apa sih? Ada yang langsung patah banget ke desain atau apa kayak gitu-gitu kan, yang dari IPA. Nah itu seberapa perlu gitu kan, maksudnya untuk tes atau konsultasi, karena kan konsultasi itu kan di kita itu masih awam gitu ke psikolog apa, ternyata itu kan penting juga gitu kan untuk ngarahin kamu nih, karena kalau habis tes kan ada hasilnya tuh, kira-kira hasilnya dibacanya tuh apa. Nah itu anak-anak muda itu tahu nggak gitu, maksudnya seberapa penting ke situ, atau konsultasinya itu kira-kira harus tes dulu apa langsung konsultasi apa gimana kayak gitu untuk mengetahui dia jurusan yang sesuai apa gitu. Ini kalau jurusan itu kelas 2 atau kelas 3 sih sekarang? Apa kelas 1? Nah itu dia sampai nanya bareng ya. bareng sama bridgingnya yang sekarang gitu kan, terkait sama kalau nggak salah tuh ada perubahan gitu ya, bahwa memang di
tahun ini nggak ada jurusan IPA IPS gitu ya, IPA IPS itu dihilangin, jadi memang langsung pilih mata pelajaran yang memang sesuai sama minatnya gitu. Nah tapi aku nggak tahu ya aplikasinya seperti apa gitu ya. Udah ada UAN juga ya? Iya kemarin kan hanya ini aja ya. Berarti di sekolah itu udah menyiapkan ini dong, apa kayak psikolog atau harusnya gitu, harusnya ini yang sebenarnya saya agak khawatir gitu ya, kalau misalnya si anak ini ya benar kata Mas Sosa tadi udah tahu nih misalnya IPA tapi nggak tahu jurusan apa nih yang cocok buat dia gitu ke depannya gitu. Nah itu yang mungkin akan jadi kesulitan nih dia untuk memilih, aku ambil pelajarannya yang ini aja deh gitu, jadi nggak menunjang dia ketika ujungnya ternyata mau masuk teknik, tapi misalnya dia nggak ngambil mata pelajaran fisika, itu kan penting banget gitu ya, tapi dia baru di kelas 3 ternyata kayaknya teknik asik deh gitu, ternyata tapi dia belum sempat belajar fisika, itu yang mungkin akan jadi kendala gitu. Jadi mungkin memang tetap di awal sih baiknya kita coba cari tahu dulu nih seenggaknya areanya yang diminati tuh apa sih, apakah ya ketika di IPA pun apakah keteknikan kah atau kayak bagian kesehatan gitu. Jadi sehingga dia juga nggak salah pilih ambil mata pelajaran gitu kali ya. Iya, jadi memang kurikulumnya lebih fleksibel kalau sekarang itu bro. Gitu ya, iya, katanya sih gitu, walaupun penerapannya ya itu masih bertahap kayaknya ya, masih bertahap gitu, tapi aplikasinya ya memang sedang dijalankan lah mungkin di beberapa sekolah gitu. Tapi memang udah ada wacananya, memang kurikulumnya namanya kurikulum merdeka gitu. Saat ini bagus gitu sih ya, jadi anak tuh yang nggak mempelajari semuanya gitu kan. Zaman kita dulu kita harus belajar akuntansi, padahal kita anak IPA gitu, sejarah juga ya gitu ya kan. Waktu SMA ngapain aja lah, itu banyak gitu belajar. Benar. Kayak saya ingat banget sih, saya kenapa akhirnya dulu waktu masih kelas 3 SMA milih IPA, padahal saya udah suka sama pelajaran sosial, karena saya ngindarin akuntansi. Saya segitu nggak sukanya, apaan sih akuntansi gitu, mungkin, dan itu karena dulu gurunya nggak asik gitu. Nah itu kan juga masih berpengaruh nih sebenarnya di SMA gitu ya, jadinya masa guru yang nggak asik sih yang nentuin kita karirnya mau kemana gitu kan, jadinya. Nah itu yang menurut saya ketika ada ketentuan kurikulum yang baru ini sebenarnya menunjang nih, jadi nggak usah ngambil akuntansi tapi masih bisa misalnya ngambil sosiologinya atau antropologinya gitu. Berarti memang harus dipikirkan banget gitu untuk memilih jurusan gitu, misalkan yang anak SMK-nya juga ada TKR, apa TKJ gitu. Jadi lihat prospek kedepannya juga nih, kira-kira enjoy nggak ngejalaninnya setelah sekolah gitu kan, untuk berprofesi gitu kali Mbak ya. Betul. Tapi ya itu berarti memang harus punya informasi yang banyak ya Mas untuk bisa memilih, jadi nggak salah pilih. Ya, kita harus punya informasi yang memang banyak dan beragam gitu, untuk jadi misalnya mau ngambil SMK yang mana ya yang pas buat aku gitu. Itu tuh benar-benar harus tahu informasinya, harus tahu mata pelajarannya apa sih yang akan dipelajari di sana, sekolahnya SMK ini udah bisa memfasilitasi nggak sih? Kan balik lagi ya ke sekolahnya juga. Ke sekolah, betul. Jadi pembahasannya sebenarnya ini luas banget ya. Nah, kalau fenomenanya banyak. SMK gitu Mbak, kan biar efektif program PKL-nya gitu kan. PKL kan bisa dibilang praktek kerja lapangan kan, bukan belajar gitu. Nah kira-kira dari SMK-nya sendiri selain menyiapkan fasilitas gitu kan, kalau fasilitas sih kalau aku lihat ya udah cukup lengkap gitu kan, beberapa sekolah gitu udah buat proper lah bisa. gitu. Tapi untuk programnya itu loh, ketika lagi PKL itu kan momen mahal kan, dan perusahaan juga kan membayar gitu kan anak sekolah tersebut gitu, untuk sebagian anak sekolah itu kan kita bayar gitu kan. Nah itu program efektif setelah dia selesai PKL itu apa sih kira-kira, atau pas lagi berjalan itu apakah dikasih tugas, apakah dikasih project gitu, itu kira-kira gimana? Karena ada beberapa yang magang di kita itu setelah selesai ya udah selesai aja gitu, kayak ya percuma juga nggak hanya untuk memenuhi nilai betul di PKL. Bahkan pas lagi magang di kita juga cuma duduk main HP nggak jelas kayak gitu kayak setidaknya dari sekolah tersebut ngasih progres, kayak ngasih project kayak nih kamu selesai ini apa gimana. Itu balik lagi ya mungkin
Iya, ini kan berarti ini dari sudut pandang pemberi kerja nih ya, Ria, gitu ya. Mas Hosani sebagai pemberi kerja tuh malah ngerasa kayak kok kayak belum kelihatan nih skill-skillnya si anak SMK ini gitu ya. Mungkin memang di awal baiknya sekolah nih ketika bekerja sama-sama instansi yang akan memberi kerja gitu ya. Jadi memang sudah ada kesepakatan dari awal gitu ya. Misalnya kayak karena si pemberi kerja minta kalau misalnya orang yang PKL di tempatku udah bisa A B C dong gitu. Sehingga dia juga bisa dipersiapkan untuk itu gitu ya. Atau mungkin si sekolahnya juga memberikan tugas yang memang bisa mendukung kegiatan perusahaan gitu. Misalnya nanti dia ngobrol nih sama Mas Sosa gitu ya, apa nih Mas yang bisa kita bantu nih sehingga anak-anak kita nih bisa kita tuntut untuk mengerjakan ABC gitu. Mungkin memang harus banyak komunikasi, karena balik lagi kalau misalnya kadang-kadang nih diminta, yang pernah saya dengar gitu ya, misalnya si SMK-nya ini ngasih project ABC, tapi ternyata ketika di perusahaan tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan prosedur gitu ya, mereka nggak boleh ngelanggar divisi ini, ada data rahasianya si perusahaan ini gitu ya, kayak gitu-gitu sih Mas jadinya. Iya, jadi nggak hanya syarat kelulusan. Betul. Karena sebelumnya juga ada kayak gitu, udah yang penting karena dia belum magang, belum PKL, jadi biar ikut aja. Iya, betul. Bahkan sebenarnya anak PKL-nya sendiri pun, misalnya SMK-nya SMK apa nih, spesifiknya pekerjaannya apa, ternyata magangnya pun kadang nggak di perusahaan yang juga betul. terkait sama itu gitu. Jadi pokoknya intinya mereka hanya untuk memenuhi nilai. Yaudah deh, yang penting di fase ini kamu beneran merasakan pekerjaan, walaupun sebenarnya apa yang dipelajari dengan apa yang dikerjakan di lapangan itu terkadang berbeda gitu. Benar. Asal dapat aja deh gitu. Kadang juga kayak gitu sih ada ya. Jadi ya balik lagi sih sebenarnya ya, untuk sekolahnya juga mau memberikan pengarahan kali ya ke anak-anaknya, nanti kalau di tempat kerja tuh ini gitu. Kitanya pun di tempat kerja berusaha untuk mendidik, tapi terkadang tidak semuanya ingin dididik gitu loh jadinya gitu. Karena kesiapan kerjanya terasanya masih sangat minim sekali gitu terasanya gitu. Dampak apa? Enggak tahu juga ya. Sama ini Mbak, kalau di sekolah kan aku lihat kalau di pekerjaan udah oke lah ada sistem atau yang mengikat gitu kan karena digaji. Tapi kalau di sekolah itu kan kadang-kadang guru BK cuma 1 atau 2, bahkan nggak ada psikolognya gitu kan. Ini SMA atau SMK ya. Nah itu anak-anak kan di masa segitu kan, umur segitu kan masih pikirannya wah luas gitu kan. Dia untuk boro-boro untuk ngarahin kepikiran mau ke depannya apa gitu ya. Untuk datang aja kasus lagi kayak gitu. Padahal yang kasus itu kan juga bisa jadi dia orang sukses gitu kan. Nah itu gimana tuh kalau untuk sudut pandang yang cuma ngasih 1-2 guru BK gitu kan, bahkan bisa dibilang bukan psikolog gitu kan kalau untuk konsultasi gitu. Sedangkan muridnya banyak yang harus bandel-bandel gitu. Ya balik lagi ya, memang keterbatasannya sendiri seperti itu gitu ya. Memang sudah dari ketentuan dari Diknas sendiri, memang misalnya 200 orang itu satu guru BK itu maksimal 150 anak apa 200 anak gitu ya. Itu pun juga sebenarnya kan kayak nggak mungkin gitu tiap minggu kita bisa kayak gitu ya. Tapi ya balik lagi, mungkin kalau kayak begini yang bisa kita optimalkan adalah peran orang tua sih gitu, atau peran pendamping lah gitu. Kalau misalnya memang orang tua sekiranya sibuk gitu ya, tapi mungkin yang ada di rumah nih atau yang banyak interaksi sama si anak ini yang bisa membantu si anak untuk lebih fokus nih sama karirnya, sama pemilihan nanti jurusannya dan sebagainya gitu sih Mas. Kembali lagi ke ini ya, situasi utama lah ya gitu. Nggak bisa anak cuma dititipin di sekolah, udah deh pokoknya nanti terima jadi ya 3 tahun diambil gitu kan, nggak bisa gitu ya. Tapi juga harus ada keterlibatan dari orang tua gitu. Perlu atau udah ada nggak sih Mbak program misalkan kerja sama lembaga HIMSI gitu kan untuk ke sekolah-sekolah dunia pendidikan gitu kan, maksudnya nih kita kerjasama untuk psikolog misalkan kayak magangnya gitu ke sekolah sini, itu udah ada apa gimana ya? Kalau zaman dulu kampus saya magang ke sekolah-sekolah, jadi kayak misalnya ambil data gitu ya karena kan kalau di psikologi pendidikan berarti kan permasalahannya ke level pendidikan gitu ya, bukan mulai dari TK sampai kuliah gitu. Jadi nanti di TK saya magang seminggu atau mungkin 2 minggu gitu ya, terus nanti dikasih nih anak-anak yang
challenging gitu ya, menantang gitu. Ini kenapa ya, biar cari tahu apa nih akar masalah dan sebagainya kayak gitu. Biasanya sih kalau di negeri begitu. Setahu saya juga di swasta juga begitu sih. Cuman memang balik lagi kadang-kadang kalau sekolah yang dirangkul gitu ya, banyaknya yang saya tahu kebanyakan memang swasta gitu, karena memang apa ya, kerjasamanya lebih jelas atau gimana saya juga nggak paham ya gitu. Cuman kayaknya kalau kesempatan saya untuk kenal atau ketemu sama anak sekolah negeri yang agak jarang sih. Karena mungkin ya beda ya ininya ya, apa kebijakannya kali ya? Mungkin nggak bisa proseduralnya, nggak bisa magang atau apa ya, saya juga nggak ngerti ya. Tapi itu efektif ya program, misalkan ada psikolog. Cukup membantu sih setiap angkatan. Kayak kalau saya ingat, saya waktu itu magangnya di Tarakanita berapa ya? Pokoknya di belakang Senayan itu deh. Nah itu dia tuh kayak emang udah nunggu-nunggu, ini saya nunggu-nunggu nih bulan ini, kata guru BK-nya, karena guru BK-nya cuma sendiri gitu ya. Udah nunggu-nunggu nih anak yang butuh penanganan lebih lanjut nih Mbak, tolong ya Mbak dicari tahu gitu. Jadi kayak ibaratnya punya kaki-kaki banyak kan jadinya gitu. Dan juga nggak bisa semua akhirnya sekian banyak psikolog, kemudian terjun di sekian banyak sekolahan juga, kayaknya emang nggak akan kekejar semua ya, kecuali ya dapat dukungan juga dari para orang tua ya. Iya, gitu. betul. Iya sih benar, karena memang anak SMA itu kan kayak aku dulu aja gitu kan, sebenarnya butuh banget gitu konsultasi atau pengarahan gitu. Iya. Saya nggak inget loh sama guru BK, email itu guru BK tuh kayaknya killer gitu. Iya, bagian yang pelanggaran aturan gitu. Kalau udah mabal ya bawa apa gitu. Mau sharing atau apapun juga susah ya gitu kan. Berarti guru BK-nya harus kita motivasi nih untuk juga bisa dekat ke siswa-siswanya gitu ya, tanpa ya memberikan apa namanya cover yang kayaknya kalau udah nyampe BK tuh udah yang masalah aja gitu urusannya ya. Padahal kan sebenarnya enggak ya, konsultasi jurusan mungkin kan, terus bahas kesulitan di pelajaran mungkin kan. Jadi kan sebenarnya skopnya lebih luas yang bisa dibahas sama guru BK. Tapi kayaknya udah udah agak ada perubahan lah ya harusnya kayaknya ya. Sih. Beberapa kayak kalau nggak salah ponakan aku juga di negeri udah bisa konsul sama gurunya sih gitu. Nah, aku nggak tahu apakah SMA-SMA tertentu aja, kalau di daerah seperti apa sih nggak tahu. Cuman dia kayak udah bisa kasih tahu nih, udah bisa nanya nih Bu, kalau misalnya saya ngambil jurusannya psikologi, kira-kira kansnya gimana ya Bu? Kalau apa ya, dari sisi kemandirian sebenarnya sama kesiapan kerja sendiri antara anak SMA sama anak SMK tuh kira-kira beda atau sama? Karena kan ya itu tadi kan, aplikasinya kan kalau emang SMK kan emang udah deh pokoknya nih kerja deh, harus terampil ibaratnya. Sedangkan kan kalau SMA kan hanya belajar. Tapi kan juga nggak menutup kemungkinan untuk anak SMA yang mungkin belum bisa langsung kuliah, akhirnya pun bekerja ya gitu. Sebenarnya kesiapan mereka ataupun kemandirian mereka untuk bisa survive di dunia kerja tuh gimana sih Mbak? Dari secara teori secara teori saya cuma bisa jawab secara teori kan, karena balik lagi kayak secara teori seharusnya SMK sudah bisa lebih siap kerja, karena memang ya itu balik lagi mereka tuh dibekali nggak cuma teori gitu ya, tapi ada prakteknya gitu. Nah jadi secara teori mental mereka seharusnya sudah lebih terbentuk seharusnya gitu ya. Nah tapi balik lagi kayak namanya kemandirian sama mental bekerja sendiri itu balik lagi ke orangnya juga gitu ya. Ada loh anak yang udah S2 tapi belum siap kerja gitu kan. Ada banget gitu ya. Jadi balik lagi ke orangnya sih kalau menurutku gitu. Tapi kalau SMA gitu negeri gitu ada gratis gitu kan sih program pemerintah apa? Kayaknya sih udah ini ya, udah gratis, tapi mungkin kayak ada beberapa yang masih ada harus dibayar. Dibayarkan, tapi kalau untuk uang sekolahnya gratis, tapi nggak tahu juga sih. Boleh mungkin komen yang anak yang SMA atau SMK boleh komen gitu. Informasi kasih tahu kita gitu. Terus sama ini kalau misalkan sekarang kan nggak ada ujian atau jurusan gitu kan. Nah, itu ada nggak sih program kerjasama misalkan sama kuliah kampus gitu atau sama perkantoran, misalkan kalau SMK sama perkantoran lah gitu, industrinya gitu kan sesuai. Nah kalau SMA gitu kan misalkan yang minatnya ke arah IPA atau IPS gitu, itu kerjasamanya sama kampus-kampus yang sesuai gitu, ada nggak sih sekarang gitu? Kayaknya sih kerjasama antara sekolah sama kampus dari dulu pun yang zamannya aku ya tetap ada gitu. Jadi memang ibaratnya lebih mudah lah gitu kalau misalnya mau masuk ke kampus ini, karena kampus ini udah bekerja sama atau rekomendasi dari sekolah ini kayak betul. Tapi kan aplikasinya balik lagi kan sesuai alur dari prosedur kampusnya ya, harus ada tesnya dulu segala macam
gitu. Yang Tetap SMK harus juga kayak kayaknya ada perusahaan-perusahaan yang memang bikin sekolah jadinya gitu Mas. Malah Setahu aku dibibit kayak, ya, dibibit kayak dari Astra tuh SMK. ada ya sekolahnya ya, kayak atau kayak nasional. kayak Pertamina gitu kalau nggak salah, atau Suzuki yang memang pabrik motor gitu tuh kalau nggak Iya. salah ada SMK-nya gitu. Jadi memang maaf nih sebutin brand. Jadi memang mereka sudah mempersiapkan lah, ibaratnya di SMK ini dipersiapkan, diberikan pembelajaran dan juga dipersiapkan untuk bisa masuk ke perusahaan mereka gitu. Jangka Akhirnya panjangnya kayak begitu gitu ya. Tapi kan untuk beberapa sekolah SMK gitu kan dia nggak memikirkan sejauh itu gitu. Iya. Jadi suruh cari sendiri anak-anaknya gitu. Padahal kalau udah jadi juga sekolah tersebut kan seneng gitu kan. Kalau Kadang-kadang ada sih memang beberapa perusahaan atau beberapa SMK yang memang mencari perjanjian gitu ya, perjanjian kerjasama sama beberapa perusahaan gitu ya. Memang ada, jadinya memang ibaratnya kurikulumnya juga jadinya agak sedikit dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Saya sih pernah ketemu sama apa namanya ya, instruktur kali ya, instruktur dari pelatihan dan guru SMK yang juga memang mereka kerjasama langsung sama pihak-pihak perusahaan-perusahaan itu, tapi memang lebih banyak yang di daerah timur gitu ya, yang saya tahu gitu. kalau menurut Mbak Andra sendiri seberapa penting sih bentuk PKL gitu ke industri atau ke perusahaan tersebut? Karena aku juga dulu kan IPA terus magangnya di wali kota dan bisa dibilang program kerjanya juga nggak jelas, maksudnya suruh motokopi apakah hanya sebatas itu atau bisa, sedangkan sekarang kan pola pikirnya beda nih, aku yang ngasih kerjaan gitu. Sebenarnya banyak harapan yang bisa dikerjakan juga sama PKL gitu kan, maksudnya untuk basic itu kan sangat bisa gitu, dia berapa jam di perusahaan itu kan lumayan juga, kalau cuma duduk tapi mendingan di rumah aja gitu kan, bisa dibilang. Iya benar-benar. Berapa penting kira-kira program Sebenarnya kerja cukup penting ya, karena ya itu balik lagi kalau SMK kan karena dia mau akan siap kerja, jadi mau nggak mau memang ada praktek itu ya. Nah kalau berkaitan sama SMA sih aku belum tahu ya pernah ada magang atau enggak, tapi kayak psikologi aja zaman aku dulu nggak ada nih PKL. Nggak ada. Nah di angkatan 2-3 tahun 4 tahun belakangan ini dia satu psikologi UI itu ada PKL-nya gitu. Jadi jadinya malah membuat anak-anak atau mahasiswa ini tuh lebih tergambar kerjaan di biro tuh kayak gimana sih, atau kerjaan di HR tuh kayak gimana sih gitu. Jadi memang sudah ada sih, sudah terbuka sih sebenarnya kesempatan-kesempatan itu, bergantung pada kurikulum dari kampusnya sendiri gitu. Sama ya balik lagi ke individunya ya Mbak ya. Kalau kayak gitu misalnya kampus atau sekolah udah ngasih pembekalan nih bahwa nanti di dunia kerja akan seperti ini materinya akan begini. Sampai di dunia kerja ya memang ada rules-nya, ada aturannya udah kita sampaikan juga, nanti kamu bekerjanya ini. Tapi kalau memang nggak ada semangat ataupun nggak ada ya keinginan untuk mengerjakan dari individunya kan akan susah juga ya, walaupun udah dibekali begitu banyak. Mungkin berarti Mas Tosa kalau nerima anak SMK harus kita psikotes dulu biar melihat motivasi anaknya gitu kan. Beberapa sekolah itu nggak membekali itu Mbak. Aku tanya gitu kan sama anak PKL, emang dari sekolahnya nggak ngasih tahu apa industri ini kayak gimana, kamu nanti di media ini seperti apa, terus kalau misalkan di dunia TV seperti apa, di dunia kayak gimana. Karena kan ambillah misalkan multimedia gitu kan, multimedia itu kan juga kebagi-bagi juga kan bidangnya. Ada yang memang ngerti jadi kameramen atau jadi editor apa jadi apa. Nah itu kan kira-kira kamu ntar minatnya kemana nih kalau ini? Itu nggak dibekali itu Kayaknya sama sekolahnya ya. gitu. Atau mungkin sekolah kayak cuma 1, 2 gitu kali ya. Sekolah mungkin bahasnya lebih general kali ya, bisa jadi ya kayak Iya, gitu. teorinya itu kan. Iya, kayak misalnya aku juga misalnya di psikologi waktu itu S1 kan juga apa materinya kan masih materi yang umum gitu. Sedangkan kan psikologi sendiri sebenarnya spesifik kan. Iya. Spesifiknya banyak, tapi untuk level-level yang memang masih belum apa ya, masuk ke tahapan yang lebih khusus atau profesi, pasti kan informasinya lebih baik yang umum. Sebenarnya menjadi PR juga nih untuk masing-masing individu untuk mencari tahu lebih banyak ya. Betul. Oh nanti akan ada ini. Oh saya tertariknya yang ini gitu. Selain juga butuh pengarahan dari pihak
pihak terkait gitu, sekolah misalnya. Iya, memang ketika saya jadi psikolog juga gitu, Ri. Jadi kayak ikut pelatihan lah ya. Terus yang ditarik belajarnya psikologi umum tentang persepsi, sensasi dan persepsi. Kayaknya ini waktu semester 1 ke satu belajar ini ya kan. Tapi ternyata sampai udah selesai lulus dan udah dikasih label psikolog pun ternyata masih yang dipelajari si sensasi persepsi ini gitu. Jadi memang baru ngeh gitu, oh ternyata ini ya pembelajaran yang saya alami ketika itu ya. Mungkin juga saya termasuk salah satu siswa kayak kata Mas Sosa, nggak tahu apa gitu, yang penting lurus aja jalan, yang penting dapat nilai gitu. Mungkin waktu zaman dulu kan kita nggak tahu ya, waktu dulu S1 seperti apa gitu, tapi ternyata pas di S2 pas udah jadi psikolog, oh ini manfaat ilmunya tuh. Tapi iya ya, gitu seringnya gitu ya. Kadang kita ngerasanya kayak dulu belajarnya ini di momen itu tuh kayak kita juga nggak mudah. Aku pribadi juga sama gitu kan, kayak oh ya udah belajar deh ini. Tapi pas udah ternyata di dunia pekerjaan ternyata ada A B C D. Oh ini tuh yang ini ya, iya sama ya. Emang kayak beneran harus ngerasain langsung gitu loh manfaatnya. Manfaatnya. Bener. Sosialisasi industri kayak gitu kan penting ya. Maksudnya entah studi banding atau apa kayak. Iya benar. Studi tour kayak. Karena maksudnya ya sayang 3 tahun gitu kan ngejalanin pendidikan kalau cuma teori tanpa praktek dan dikasih pencerahan nih nanti industrinya ini. Ya kita memberikan semangat lah berarti ya untuk para instansi. Mungkin sebagian sudah ada yang menjalankan, itu ya kita apresiasi. Mungkin sebagian yang kita tahu juga ternyata belum sampai ke arah sana ya gitu. Dan semoga kita harapkan juga bisa akhirnya sampai ke titik itu gitu, biar lebih aplikatif loh semuanya ya. Iya benar. Ya sebenarnya harapan dari kurikulum Merdeka ini juga itu sih sebenarnya. Jadinya pada akhirnya anak ini belajar untuk cari tahu apa yang dia pengen gitu. Jadi nggak lagi ibaratnya disuapin materi itu harus A B C gitu, tapi mereka cari tahu sendiri sebenarnya aku sukanya apa sih, aku minatnya apa sih, aku kedepannya kayak apa sih. Makanya memang penekanan dari kurikulum Merdeka ini yang saya tahu gitu ya, ada 3 poin. Yang pertama adalah memang basisnya general, jadi memang ada nih kemampuan yang umum yang harus dimiliki kayak penalaran bahasa dan matematika gitu ya. Nah habis itu sisanya ibaratnya jadi kekhususannya mereka lah, apakah mereka mau ngambil jurusan yang berkaitan sama sosiologi atau antropologi dan sebagainya. Terus yang kedua juga basisnya lebih ke project gitu. Nah dengan basis project ini kan sebenarnya membantu ya, membantu untuk anak mengalami langsung nih, praktek langsung nih apa yang dan dia mau nggak mau harus cari tahu sendiri kan apa yang harus kita kasih, apa yang harus saya taruh ya di informasinya di project saya kayak gitu. Terus yang ketiga juga membuat guru lebih fleksibel untuk memberikan metode pengajaran gitu. Sebenarnya dari kurikulum Merdeka ini tujuannya itu gitu. Kalau memang benar-benar bisa terwujud dan aplikatif banget gitu ya di Indonesia, itu akan sangat bagus sih. Jadinya beban psikolog akan sedikit lebih berkurang karena anak-anak sudah tahu maunya apa gitu kan, tinggal kita asah aja, kita arahin aja kayak gitu. Peran aktif semua berarti ya, peran aktif si anak sendiri, gurunya juga gitu ya. Ditambah ya didukung nih sama ya kurikulum yang ada gitu, artinya kan semua instansi pun dilakukan sosialisasi yang sama ya. Wah seru ya ternyata. Jadi apa, pelajar merdeka ya katanya, kurikulum Merdeka membuat para pelajar merdeka. Kemudian kampus merdeka ya, istilahnya sekarang seperti itu ya jadinya. Gitu. Seru ya. Seru banget tapi kok kayaknya nggak ada antusias gitu ya. Seru banget gitu. Jadi masih butuh kopi yang ada di sana. Ini jadi meluas sih sebenarnya pembahasan SMK-nya jadi meluas nih sama Sosa. Apa ya awal kan? Gitu kalau kuliah ya emang udah cukup jelas, maksudnya jadi ada prakteknya juga. Kayak kita aja kan psikologi kan ada observasi, wawancara, itu kan udah dibedah banget gitu kan. Tapi untuk masuk ke ada beberapa bahkan waktu itu juga artis juga gitu, ketika dia udah kuliah dia baru merasa senang karena dia bisa fokus menjalankan bidangnya itu. Tapi pas SMA gitu katanya terlalu banyak mempelajari pelajaran gitu kan, jadinya dia nilainya jelek apa, harusnya kan fokus gitu kan. Oh minatnya ke ini nih apa
matematika aja atau gimana gitu. Kan perlu kita review nanti ya berarti ini setelah materi kurikulumnya berjalan kan ya. Benar. Kita review dari siswanya, dari gurunya gimana Tapi memang nih setelah dijalani. kerja keras dari semua pihak ya. Maksudnya Iya, untuk iya. bisa terwujud ini benar-benar yang kayak Oh iya, satu lagi Mbak, kan mohon maaf ini agak-agak pikir jurang juga nih, maksudnya setiap ganti kepemimpinan gitu kan, itu ganti kan Kurikulumnya ganti. Kurikulumnya ganti, kebijakannya. Kebijakannya. ya kan? Nah itu gimana nih kan sih tuh untuk kayak waktu aku aja terakhir kan angkatan aku uang 3 pelajaran habis itu 5, terus apa tuh jadi berkurang lagi, hilang lagi, itu gimana? Anak-anak kan kayak merasa kita kayak jadi bahan percobaan gitu, mau gimana gitu kan. Kayaknya setiap angkatan merasa dirinya adalah Kelinci percobaan. angkatan percobaan gitu. Karena aku juga ngerasa gitu kan, aku yang pertama UAN 3 pelajaran kan aku nih. Angkatan aku gitu. Jadi memang kalau di balik lagi sebenarnya aplikasinya sih di sekolah yang saya lihat sih sebenarnya cukup smooth sih Mas, perubahan dari satu kurikulum ke kurikulum lain gitu ya, cukup lancar gitu, ibaratnya nggak akan, anak-anak sih sebenarnya nggak akan kerasa banyak lah gitu ya perbedaannya gitu tuh, kecuali kayak misalnya ada beberapa kalau di SD nih pelajaran terintegrasi gitu ya, terpadu, nah itu tuh yang agak susah orang tuanya ngajarin gitu, karena kayak misalnya belajar tentang air gitu, tapi itu tuh ada belajar matematikanya, misalnya nuangin air 2 mangkok air kalau dijadiin 1 mangkok tuh jadinya berapa, kayak gitu-gitu loh. Nah nanti kalau di IPA-nya belajar air itu tentang gimana sih proses hujan terbentuk gitu. Nanti kalau di bahasanya mungkin ada puisi tentang air atau tentang hujan kayak gitu. Sebenarnya sudah dibuatkan seperti itu waktu di kurikulum 2013. Nah aku nggak tahu nih kalau di kurikulum Merdeka ini ada perubahan seperti apa. Tapi kalau bagi anak-anaknya sendiri sih sebenarnya kalau di level yang dasar sampai menengah cukup cukup lancar lah gitu ya, perubahan-perubahan itu pun nggak akan kerasa banget lah gitu, walaupun memang beda kebijakan gitu. Mungkin yang akan kerasa banget karena ini pandemi gitu ya. Selama pandemi kan mau nggak mau virtual, jadi ibaratnya kurikulum yang tadinya padat harus dilonggarin dulu nih karena bentuknya virtual, nggak bisa ibaratnya materi yang tadinya harusnya dalam waktu 2 minggu harus selesai 80, mau nggak mau cuma 40 yang kayak gitu sih. Kayaknya nanti sesi 3 ngobrol sama guru langsung atau kepala sekolah kan. Cakep tuh kayaknya. Iya kan? Jadi tahu lapangan seperti apa. Benar. Seru tuh kayaknya. Kayaknya lu kan cukup pengaruh juga kan dari pandemi ini, dunia pendidikan itu kan yang wah ini iya benar. Seru sih benar kalau ya tantangannya semakin banyak ya, secara kurikulum berganti gitu ya, transisi, terus situasi pandemi pun transisi gitu ya, jadi ya banyak yang harus disiapkan anak tuh, orang tua ya, mentalnya iya, kesiapan gurunya juga iya, menghadapi materi-materi yang beda ya. Semangat untuk kita semua menuju Indonesia yang maju. Paling nanti kalau ada mau pertanyaan, tanya di komen aja. Boleh. Nanti bisa Mbak yang balas langsung atau boleh. Kori yang balas. Boleh, Mas Ogutosa juga boleh balas. Kayaknya cukup materinya, sudah 1 jam. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan atau salah-salah kata. Nantikan episode-episode berikutnya dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube-nya Tinta Indonesia Official. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.